Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Agustina dengan NIM 190103047 dari kelas 5B akan menjelaskan tentang materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat. Langsung saja untuk pertemuan pertama ini. Di sini kita akan membahas tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pertama yaitu pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data secara sistematis dan menggunakan alat ukur yang representatif pada tujuan yang ingin dicapai sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Istilah mengukur atau to measure adalah membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran tertentu dan hanya terbatas pada deskripsi kuantitatif. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian dapat diartikan sebagai angka atau huruf yang melambangkan seberapa besar atau seberapa jauh kemampuan yang ditunjukkan oleh siswa terhadap materi matematika atau bahan yang dipelajari sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga atau institusi dalam melaksanakan programnya. Hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah hierarki. Pengukuran membandingkan hasil pengamatan dan kriteria, sedangkan penilaian menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran. Sedangkan evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku. Jadi, kegiatan evaluasi didahului dengan penilaian, sedangkan penilaian pada umumnya didahului dengan kegiatan pengukuran. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas tentang fungsi evaluasi, tujuan evaluasi, kedudukan evaluasi, prosedur evaluasi, dan ruang lingkup evaluasi. Pertama yaitu tentang fungsi evaluasi. Evaluasi dalam pendidikan berfungsi selektif untuk menentukan input atau calon siswa sebagai alat penempatan untuk mengelompokkan siswa sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Selain itu, evaluasi juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan psikologis, didaktik, dan administratif. Maka secara terinci, fungsi evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, sebagai alat seleksi, di mana evaluasi dapat digunakan untuk melakukan penyaringan atau seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Kedua, yaitu sebagai alat ukur keberhasilan, di mana evaluasi memiliki fungsi sebagai alat pengukur seberapa jauh tujuan instruksional dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Ketiga yaitu sebagai alat penempatan. Evaluasi dapat digunakan untuk penempatan dalam pemilihan jurusan dan program studi di sekolah menengah atas atau SMA. Yang keempat yaitu sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan dalam mendiagnosa kesulitan belajar siswa yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kelebihan dan kekurangan siswa. Kedua yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yang pertama yaitu evaluasi sebagai alat seleksi. Kedua, evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik. Dan yang ketiga yaitu evaluasi sebagai alat penempatan. Ketiga, kedudukan evaluasi. Kedudukan evaluasi terdapat 3 kedudukan evaluasi, yaitu yang pertama, kedudukan evaluasi sebelum KBM berlangsung. Yang dimaksudkan yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah sebagai alat seleksi dan penempatan. Yang kedua yaitu kedudukan evaluasi selama KBM berlangsung. Yang dimaksudkan itu adalah evaluasi yang dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Ketiga yaitu kedudukan evaluasi sesudah KBM berlangsung.
Yang dimaksudkan di sini adalah evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individu maupun kelompok. Prosedur evaluasi. Terdapat 5 prosedur evaluasi. Yang pertama yaitu tahap perencanaan atau planning. Tahap perencanaan atau planning meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Kedua, tahap pengumpulan data atau collecting, terdiri dari pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Yang ketiga yaitu tahap verifikasi atau verification. Dimulai dengan dikelompokkan menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin atau hal lainnya sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Yang keempat yaitu tahap analisis atau analisis. Terdapat 2 pilihan, yaitu dengan analisis statistik atau non-statistik. Yang kelima yaitu tahap penafsiran atau interpretation. Dimaksudkan sebagai pernyataan atau keputusan tentang hasil evaluasi. Yang terakhir pada pertemuan kedua ini yaitu tentang ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup evaluasi ada 3 macam, yaitu yang pertama evaluasi program pengajaran. Evaluasi terhadap program pengajaran akan mencakup 3 hal, yaitu evaluasi terhadap tujuan pengajaran, evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan yang terakhir yaitu evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Yang kedua, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran, dan yang ketiga yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan langkah untuk mengetahui seberapa jauh target pembelajaran telah dicapai. Untuk pertemuan ketiga, di sini kita akan membahas tentang penilaian autentik. Yang pertama yaitu tentang pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama, teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Ranah kognitif mencakup kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal. Pada ranah kognitif ini terdapat 3 macam, yaitu yang pertama pengetahuan dan pemahaman atau level 1 atau lower order thinking skill atau LOTS. Level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi proses berpikir mengetahui contoh 1 dan memahami contoh 2. Kedua yaitu aplikasi atau level 2 atau MOODS. Level kognitif aplikasi mencakup dimensi proses berpikir, menerapkan dan mengaplikasikan contoh ketiga. Yang ketiga yaitu penalaran. Penalaran atau level ketiga atau HOTS. Level penalaran merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, kita langsung ke pertemuan keempat. Karakteristik soal HOTS. Yang pertama, pengertian HOTS. HOTS merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skill yang artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua yaitu mengukur kemampuan tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi penting yang dituntut ada dimiliki oleh peserta didik pada zaman modern ini. Yang ketiga yaitu berbasis konstekstual. Permasalahan nyata dalam kehidupan atau konstekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keempat yaitu tentang meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOTS. Yang kelima yaitu ongoing, dan yang keenam yaitu menggunakan bentuk soal yang beragam. Adapun cara penyusunan soal HOTS yaitu ada 3 macam.
Yang pertama, kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Manfaat soal HUTS. Yang pertama yaitu mempersiapkan kompetensi peserta didik untuk menyongsong abad ke-21. Kedua, untuk memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan yang keempat yaitu meningkatkan mutu penilaian. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.